A True Martial World, Bab 113. Judul, Memukul Lian Chengyu dengan brutal. Lian Chengyu berbaring di tanah seperti anjing. Dia telah memuntahkan makanan yang dia makan serta darah, dia dalam keadaan menyedihkan. Kejahatan kelima, kamu mencari gadis-gadis muda di suku untuk menjadi budak perempuanmu. Kamu tidak hanya merampok tubuh mereka, kamu bahkan melecehkan mereka. Kamu selalu mendambakan kakak perempuan aku yang berusia 15 tahun. Kamu memaksanya ke sudut, mencoba membuatnya jatuh di bawah cengkeramanmu. Hidup ini adalah hutangmu kepada gadis-gadis muda suku dan saudara perempuanku. Lian Chengyu sedang berbaring di tanah dengan kepala mengarah ke Yiyun. Yiyun mengirim tendangan langsung ke kepalanya. Bang! Dengan gedebuk, Lian Chengyu terbang seperti bola dan jatuh di udara ke belakang sebelum jatuh dengan keras kembali ke tanah. Setelah berguling-guling di tanah beberapa kali, dia berbaring di tanah dengan tubuh terentang. Tulang hidungnya benar-benar hancur. Tanpa ramuan ilahi, Lian Chengyu akan menjadi cacat. Yang dulunya hidung Lian Chengyu sekarang hanyalah 2 lubang berdarah. Aku akan membunuhmu. Lian Chengyu bahkan kesulitan berbicara. Dengan setiap kata, darah keluar dari sudut mulutnya. Dia sudah gila. Faktanya, bahkan jika Lian Chengyu ingin mengaku kalah, Yiyun tidak akan memberinya kesempatan. Saat Lian Chengyu mencoba membuka mulutnya, Yiyun dapat dengan mudah menendang dagu Lian Chengyu. Ini bukan kontes tapi balas dendam. Zhang Tan juga mengizinkannya. Dan orang yang menyarankan balas dendam tidak lain adalah Lian Chengyu. Dia menggali kuburannya sendiri. Sejak Lian Chengyu menggali kuburannya lebih awal, bukankah Yiyun memanfaatkannya dengan menguburnya, lalu mengisinya dengan sekop? Ketika Yiyun mendekat, Lian Chengyu, yang terbaring di tanah, tiba-tiba bangkit. Sepertinya dia telah mengumpulkan semua energinya untuk memukul Yiyun. Pukulan ini secara alami bukanlah ancaman bagi Yiyun. Tapi ini adalah langkah palsu. Saat pukulan Lian Chengyu menempuh setengah jarak, dia tiba-tiba membuka tinjunya, mengirimkan 3 belati terbang keluar. Senjata tersembunyi. Ketiga belati terbang ini terbuat dari logam es. Bilahnya bersinar biru dan tampaknya diracuni. Ini adalah kartu truf penyelamat hidup Lian Chengyu. Dengan menggunakannya, itu adalah pilihan terakhirnya. Namun, Yiyun sudah lama memperhatikan gerakan Lian Chengyu. Saat belati terbang, tubuh Yiyun miring dan jari-jarinya membuat 3 ketukan. Dentang, dentang, dentang. Suara 3 dentang logam bisa didengar. 3 belati terbang telah ditembak jatuh oleh Yiyun. Segera setelah ini, Yiyun meraih bahu Lian Chengyu dan memutar persendiannya. Pah! Lengan yang digunakan Lian Chengyu untuk melempar senjata tersembunyi telah dipatahkan oleh Yiyun. Lian Chengyu menangis sedih dengan keringat dingin. Lengan kanan Lian Chengyu dipelintir dengan sudut yang aneh dan tulang putih menonjol. Kejahatan ke-6. Kamu berbohong kepada orang-orang dari klan suku Lian, membuat mereka memurnikan tulang-tulang kuno yang memiliki racun. Setelah mereka mencabut vitalitas dan nilai mereka, kamu tidak memberi mereka kompensasi apapun. Mereka hanya bisa menunggu kematian mereka. Tapi mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu apa penyebab kematian mereka. Sebaliknya kamu menyesatkan mereka, menyebabkan mereka terus bekerja untukmu. Karena itu, 20 laki-laki dari klan suku Lian meninggal. Orang-orang yang sehat ini adalah pencari nafkah keluarga mereka. Begitu mereka mati, para janda dan yatim piatu yang tersisa dipenuhi dengan kemungkinan yang suram. Hidup ini adalah hutangmu kepada para pria yang meninggal, istri dan anak-anak mereka, dan aku. Dengan itu, Yiyun meraih leher Lian Chengyu dan dengan merentangkan lengan mengangkatnya. Lian Chengyu tampak seperti sepotong daging babi yang digantung dari jauh. Yiyun kemudian membenturkan kepala Lian Chengyu ke tanah. Boom! Tanah retak lagi. Wajah Lian Chengyu sekarang rusak parah. Separuh tubuhnya terkubur di dalam reruntuhan. Hasilnya menyedihkan karena bebatuan diwarnai merah. Kejahatan ke-7. Kamu memperbaiki tulang-tulang kuno yang menyebabkan kematian orang-orang yang sehat, namun kamu menjebakku. Mengatakan aku telah terinfeksi oleh wabah dan kerasukan, yang menyebabkan kematian banyak orang. Orang-orang tidak mengetahui kebenaran dan sangat membenciku. Kebencian ini mengutukmu. Mengatakan itu, dia menginjak kepala Lian Chengyu ke bawah dengan 1 kaki. Pah! Dengan hantaman, tumpukan batu pecah di bawah injakan Yiyun. Lian Chengyu bahkan tidak bersuara. Kepalanya terkubur di dalam tanah. Tubuhnya terus-menerus bergerak-gerak. Yiyun telah menghitung kejahatan ke-7 dari Lian Chengyu dan telah memukulinya 7 kali. Tapi sekarang, Lian Chengyu tidak bisa bangun lagi. Master muda, anggota klan suku Lian pucat dan suara mereka bergetar.
Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Yi Yun yang kecil dan tidak berbahaya dan mudah diintimidasi tiba-tiba akan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Dia telah menghancurkan master mereka yang tinggi dan perkasa, Lian Chengyu. Tidak hanya anggota kamp prajurit persiapan klan suku Lian, bahkan orang-orang dari klan suku Tao mengejang. Ini bukanlah sebuah kontes tapi pembunuhan brutal. Yi Yun ini terlalu kejam. Tetapi berdasarkan apa yang dia katakan, dia dan Lian Chengyu memang memiliki perseteruan yang hebat. Itu tidak masuk akal atas tindakan Yi Yun terhadapnya. Tindakan Lian Chengyu memang kejam dan tidak berperasaan. Tetapi di padang gurun yang luas, hal-hal seperti ini biasa terjadi. Sebagai seorang ahli, seseorang dapat menentukan nasib orang lain. Jadi bahkan jika seseorang melakukan sesuatu yang tidak berperasaan, dia tidak akan dihukum. Sebaliknya, seseorang akan memiliki sekelompok preman yang bersedia menjadi pengikut atau kaki tangan untuk terus menindas dan mengeksploitasi rakyat. Tetapi para pembunuh bisa dibunuh, pada hari seseorang lebih lemah, hasil seseorang akan menjadi keadaan yang menyedihkan. Pada tahap ini, Yi Yun masih tidak terlihat belas kasihan. Dengan satu tangan, dia meraih kaki Lian Chengyu yang berkedut dan menariknya keluar dari puing-puing. Lian Chengyu benar-benar dikacaukan oleh Yi Yun pada tahap ini, bahkan ibunya tidak akan mengenalinya. Lian Chengyu dibalik oleh Yi Yun, dengan wajahnya menyentuh tanah. Lian Chengyu seperti kuas, pukulan di tanah meninggalkan garis merah. Cairan merah ini adalah darahnya dan bukan tintanya. Yi Yun tidak berhenti karena keadaan Lian Chengyu yang mengerikan. Itu seperti dia memegang buku yang menentukan hidup dan mati. Dia seperti Hades, dewa kematian yang menilai seseorang berdasarkan jasa dan kejahatan mereka. Yi Yun terus menyatakan kejahatan Lian Chengyu. Kejahatan ke-8. Kamu menghasut orang untuk menyerang saudara perempuanku. Bahkan rumahnya dibakar. Kakakku sendirian, dan setelah menerima berita tentang hilangnya aku, dia diintimidasi oleh penduduk desa. Menerima pukulan seperti itu hampir membuatnya mengalami gangguan saraf. Aku bersumpah untuk melindungi kakakku, namun kamu mendorongnya ke sudut. Hidup ini adalah hutangmu padaku, dan juga kakakku. Mengatakan itu, Yi Yun melepaskan cengkeramannya dan tubuh Lian Chengyu tergelincir di udara sebelum menerima tendangan samping dari Yi Yun. Bang! Lian Chengyu terbang seperti bola, memercikkan darah kemana-mana. Banyak orang yang melihat ini mengerutkan mulut dan menarik napas dalam-dalam. Anak ini benar-benar kejam. Anak-anak yang menghadapi Yi Yun beberapa hari yang lalu di kantin, terutama gadis kecil berusia 14 tahun yang memimpin kelompok itu menggigil ketakutan. Wajah kecil mereka pucat dan sangat ketakutan. Adik kecil yang pendek dan gampang ini adalah iblis. Di bawah penampilannya yang tidak berbahaya adalah serigala kejam dengan ekor lebat. Mereka tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika iblis itu melepaskan hanya 1/10, tidak, 1/100. Apa yang akan terjadi pada mereka? Itu tidak terbayangkan. Jangan memukul lebih jauh. Master muda kita, mengakui kekalahan. Seorang anggota kamp prajurit persiapan berkata dengan suara goyah. Yi Yun kembali menatap pria itu dengan ekspresi datar. Mata Yi Yun tampak seperti dia telah membunuh dewa. Wajahnya berlumuran darah dan tubuhnya diselimuti aura membunuh. Anggota kamp prajurit persiapan gemetar berlutut saat melihat mata Yi Yun. Dengan gedebuk, dia berlutut di tanah. Aura Yi Yun terlalu menekan. Dia telah mengalahkan Lian Chengyu hingga keadaan seperti itu. Sebagai budak Lian Chengyu, bagaimana mungkin pria itu berani menghadapi Yi Yun? Apa katamu? Yi Yun kembali dengan sebuah pertanyaan. Pria itu langsung terdiam karena dia menyesal mengucapkan kata-kata itu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Dia gemetar saat mengatakan itu dan melihat ke arah Zhang Tan, berharap Zhang Tan akan mencegah Yi Yun dari kekerasan lebih lanjut. Satu-satunya orang yang bisa menghentikan Yi Yun adalah Zhang Tan. Jelas siapa yang menang. Selama Zhang Tan mengucapkan kata itu, Yi Yun harus berhenti. Tapi Zhang Tan sedingin mentimun, seakan apapun yang terjadi tidak ada hubungannya dengan dia.